Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Masyarakat pro pembangunan dan penggunaan lahan bundaran atau MP3LB Haji Undunsyah atau HU melakukan aksi damai di gedung DPRD Tanah Tidung pada Rabu 29 September. Dalam aksi tersebut mereka menyuarakan dukungan terhadap pembangunan pusat pemerintahan di kawasan Bundaran HU. Diketahui rencana pembangunan pusat pemerintahan di kawasan Bundaran HU ini sempat mendapatkan penolakan dari Aliansi Gerakan Masyarakat Bundaran Bersatu atau GMBB. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltara ada Risnawati yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Risna. Halo Nila. Risna, bisa dijelaskan untuk situasi aksi MP3LB pada hari ini berdasarkan pantauan Anda seperti apa? Iya Nila, untuk aksi hari ini berjalan dengan damai. Aksi hari ini tadi dilaksanakan tepat jam 9 di titik kumpulnya di Pendopo Japarudin yang tidak jauh dari gedung DPRD Tanah Tidung. Kemudian sebelum melakukan hearing bersama DPRD Tanah Tidung, peserta masa aksi sempat melaksanakan orasinya terkait dengan dukungan mereka atas rencana pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung. Seperti itu, Nila. Oke, Risna, kemudian apa sebenarnya alasan MP3LB ini mendukung rencana pembangunan pusat pemerintahan di kawasan Bundaran HU, sementara ada satu sisi lagi yang menolak adanya pembangunan pusat pemerintahan ini? Ya, untuk alasan dari dukungan atas rencana pembangunan pusat pemerintahan Tanah Tidung di kawasan Bundaran HU ini, mengingat di Kabupaten Tanah Tidung sendiri belum memiliki, atau pemerintah Kabupaten Tanah Tidung sendiri belum memiliki aset, kemudian juga sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Tidung masih dikuasai oleh beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Kemudian juga selain itu sempat disampaikan oleh Kabak Tata Pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung bahwa lokasi yang rencana dijadikan pusat pemerintahan Tanah Tidung, yaitu di kawasan Bundaran HU itu memiliki lahan yang strategis untuk dijadikan pusat pemerintahan. Kemudian juga untuk lahannya sendiri tidak gambut, sehingga untuk pembangunannya juga tidak memakan waktu yang lama, dan alokasi anggaran juga tidak digunakan sebanyak-banyaknya. Seperti itu, Nila. Nah, untuk aksi damai demonstrasi damai yang dilakukan pada hari ini sendiri, sejumlah tuntutan apa yang dilayangkan oleh mereka? Ya, untuk tuntutan dari aliansi MP3LB ini ada 3 tuntutan yang dilayangkan. Pertama itu terkait dengan meminta DPRD Tanah Tidung untuk mendukung penuh rencana pusat pemerintahan di wilayah Bundaran. Kemudian juga tuntutan kedua yaitu memberikan nama wilayah Bundaran melalui Perda KTT, mengingat untuk nama Bundaran sendiri yang mana saat ini sering disebut sebagai Bundaran HU itu tidak memiliki perda KTT seperti itu, Nila. Kemudian untuk tuntutan ketiga yaitu meminta pemerintah Tanah Tidung membebaskan lahan pertanian perikanan masyarakat dari korporasi yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Itu tadi 3 tuntutan yang dilayangkan oleh MP3LB, Nila. Terima kasih banyak Risna, wartawan Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Korlap Aksi dan juga Ketua DPRD Tanah Tidung Jamri. Berikut liputannya untuk Anda. Masyarakat pro pembangunan dan penggarap lahan di Bundaran. Pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Kabupaten Tanah Tidung berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 yang sejatinya berkedudukan di Tidung Pala. Namun demikian, setelah 14 tahun terbentuk, terdapat ketidaksesuaian atau simpangan antara rencana dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, baik faktor internal maupun eksternal. Seperti kita ketahui bersama bahwa wilayah Kabupaten Tanah Tidung sebagian besar dikuasai atau dikelola oleh beberapa korporasi.
Hal ini menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Gunung kesulitan membangun, sehingga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, iklim investasi maupun terhadap pelayanan kepada masyarakat yang tidak sesuai. Ini aksi yang dilakukan oleh masyarakat peduli pemerintah, peduli pembangunan pemerintah yang telah gedung dan pusat pemerintahan yang dilaksanakan di Bundaran Taka itu yang ada yang lagi sekarang. Semua aspirasi masyarakat ini akan kita tampung dan kita akan sampaikan bersama dengan pemerintah daerah terkait bagaimana pusat pemerintahan ini tetap berjalan. Karena ini juga masyarakat yang penggarap lahan, mengaku penggarap lahan di sekitar dan tidak mempunyai izin juga melalui SPT, dan teman-teman di situ ada yang berkebun sawit, dan tadi saya mendengar sendiri dan anggota DPR juga mendengar semua terkait masalah pusat pemerintahan itu setuju untuk tetap dilaksanakan pembangunannya. Mungkin itu dari saya ini menanggapi bahwa kita juga DPR, kalau memang pemerintah daerah sudah sesuai dengan rule yang ada, yaitu sudah dibebaskan dan diberikan izin untuk membangun lahan di sekitaran Bundaran, dan melalui kita DPR kan hanya untuk membahas teknis saja terkait masalah penganggarannya, mungkin itu akan kita tetap backup terkait masalah pusat pemerintah. Karena di situ ada juga pusat pemerintahan, salah satunya anggota kantor DPRD, dan kondisi kita DPR maklum saat ini ya memang tidak mempunyai kantor DPR, karena DPR yang kita duduki sekarang ini bukan kantor DPR, karena juga pemerintah menyewa kepada perusahaan gedung DPR ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.